Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya dari Prodi Informatika kelas B, angkatan 2023, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tembagapura. Ya, langsung saja ke materinya untuk mempersingkat waktu. Yaitu saya akan mempresentasikan tentang materi SDLC atau Software Development Life Cycle dari dosen pengampu saya yaitu Bapak Dedi Suwarna Eskom Mkom. Ya, langsung saja. Materinya itu yang pertama apa itu SDLC, yang kedua manfaat SDLC, yang ketiga bagaimana cara kerja SDLC, yang keempat apa saja model SDLC, yang kelima bagaimana SDLC menangani keamanan, yang keenam bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya. Yang pertama, apa itu SDLC? Siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau Software Development Life Cycle atau SDLC adalah proses yang hemat biaya dan hemat waktu yang digunakan oleh tim pengembang untuk mendesain serta membangun perangkat lunak berkualitas tinggi. Tujuan SDLC adalah meminimalkan risiko proyek melalui perencanaan ke depan agar perangkat lunak memenuhi harapan pelanggan selama produksi dan seterusnya. Metodologi ini mengurangi serangkaian langkah yang membagi proses pengembangan perangkat lunak menjadi tugas yang dapat ditetapkan, selesaikan, dan ukur. Kita masuk ke manfaat SDLC. Peningkatan visibilitas proses pengembangan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat, estimasi perencanaan dan penjadwalan yang efisien, peningkatan manajemen risiko dan estimasi biaya, pengiriman perangkat lunak yang sistematik, dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya, bagaimana cara kerja SDLC? Yang pertama itu rencana. Fase perencanaan biaya mencakup tugas-tugas seperti analisis, biaya manfaat, penjadwalan, estimasi sumber daya, dan alokasi. Tim pengembangan mengumpulkan persyaratan dari beberapa pemangku kepentingan seperti pelanggan, ahli internal dan eksternal, serta manajer untuk membuat dokumen spesifikasi persyaratan perangkat lunak. Dokumen tersebut menetapkan harapan dan menentukan tujuan bersama yang membantu dalam perencanaan proyek. Tim memperkirakan biaya, membuat jadwal, dan memiliki rencana terperinci untuk mencapai tujuan mereka. Yang kedua itu desain. Pada fase desain, teknisi perangkat lunak menganalisis persyaratan dan mengidentifikasi solusi terbaik untuk membuat perangkat lunak. Misalnya, teknisi mungkin mempertimbangkan untuk mengintegrasikan modul yang sudah ada sebelumnya, membuat pilihan teknologi, dan mengidentifikasi alat pengembangan. Teknisi akan melihat cara terbaik untuk mengintegrasikan perangkat lunak baru ke dalam infrastruktur IT yang sudah ada, yang mungkin dimiliki organisasi. Yang ketiga itu penerapan. Pada fase penerapan, tim pengembangan mengodekan produk. Mereka menganalisis persyaratan untuk mengidentifikasi tugas pengodean yang lebih kecil yang dapat mereka kerjakan sehari-hari untuk mencapai hasil akhir. Yang keempat itu pengujian. Tim pengembangan menggabungkan pengujian otomatis dan manual untuk memeriksa perangkat lunak untuk bug. Analisis kualitas terdiri dari pengujian kesehatan perangkat lunak dan pemeriksaan jika analisis tersebut memenuhi persyaratan pelanggan atau tidak. Karena banyak tim yang menguji kode yang mereka tulis secara langsung, fase pengujian seringkali berjalan secara fase pengembangan. Yang kelima itu deployment. Saat ini mengembangkan perangkat lunak, mereka mengkodekan dan cara menguji pada salinan perangkat lunak yang berbeda dibandingkan dengan
dibandingkan yang diakses pengguna. Perangkat lunak yang digunakan pengguna disebut produksi, sementara salinan lain berada di lingkungan build atau lingkungan pengujian. Memiliki lingkungan build dan produksi yang terpisah memastikan bahwa pelanggan dapat terus menggunakan perangkat lunak meskipun sedang diubah atau ditingkatkan. Fase deployment mencakup beberapa tugas untuk memindahkan salinan build yang terakhir ke lingkungan produksi seperti pengemasan, konfigurasi lingkungan, dan pemasaran. Yang keenam, yaitu pemeliharaan. Pada fase pemeliharaan, di antara tugas lainnya, tim memperbaiki bug, menyelesaikan permasalahan pelanggan, dan mengelola perubahan perangkat lunak. Selain itu, tim memantau semua sistem performa, keamanan, dan pengalaman pengguna untuk mengidentifikasi cara baru dalam meningkatkan keberadaan perangkat lunak. Materi selanjutnya, apa saja model SDLC? Model siklus hidup pengembangan perangkat lunak SDLC secara konseptual menyajikan SDLC secara terorganisasi untuk membantu organisasi mengimplementasikannya. Model yang berbeda mengatur fase SDLC dalam urutan kronologis yang bervariasi untuk mengoptimalkan siklus pengembangan. Beberapa model SDLC diantaranya model waterfall, model iteratif, model spiral, model tangkas, dan model Agile. Selanjutnya, bagaimana SDLC menangani keamanan? Dalam pengembangan perangkat lunak tradisional, pengujian keamanan merupakan proses terpisah dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak atau SDLC. Tim keamanan menemukan kelemahan keamanan hanya setelah mereka membangun perangkat lunak. Hal ini menyebabkan tingginya jumlah bug yang tetap tersembunyi serta meningkatkan risiko keamanan. Selanjutnya, DevSecOps. Praktik mengintegrasikan pengujian keamanan pada setiap tahap proses pengembangan perangkat lunak. Mencakup alat dan proses yang mendorong kolaborasi antara developer, spesialis keamanan, dan tim operasi untuk membangun perangkat lunak yang efisien dan aman. Selain itu, memastikan bahwa aktivitas jaminan keamanan seperti tinjauan kode, analisis struktur, dan uji penetrasi merupakan bagian integral dari upaya pengembangan. Selanjutnya, bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya? Yang pertama, siklus hidup pengembangan sistem. Singkatan SDLC terkadang dapat mengacu pada siklus hidup pengembangan sistem, proses perencanaan dan pembuatan sistem IT. Sistem biasanya terdiri dari beberapa komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk melakukan fungsi yang kompleks. Yang kedua, siklus hidup pengembangan perangkat lunak dibandingkan dengan siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan perangkat lunak hanya membahas pengembangan dan pengujian komponen perangkat lunak. Di sisi lain, pengembangan sistem adalah superset yang lebih luas yang melibatkan pengaturan dan pengelolaan perangkat lunak, perangkat keras, manusia, dan proses yang dapat membentuk sistem. Sistem tersebut dapat mencakup tugas-tugas seperti pelatihan organisasi dan mengubah kebijakan manajemen yang tidak termasuk dalam payung pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, manajemen siklus hidup aplikasi. Manajemen siklus hidup aplikasi atau ALM adalah pembuatan dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak hingga tidak lagi digunakan. ALM melibatkan beberapa proses, alat, dan orang yang bekerja sama untuk mengelola setiap aspek siklus hidup seperti ide, desain dan pengembangan, pengujian, produksi, dukungan, dan reduksi. Yang keempat itu SDLC dibandingkan dengan ALM. SDLC menjelaskan tahap pengembangan aplikasi secara lebih detail. SDLC merupakan bagian dari ALM. ALM mencakup seluruh siklus hidup aplikasi dan terus melampaui SDLC. ALM dapat memiliki beberapa SDLC dalam siklus hidup aplikasi.
selesai. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.